Pagi hari Kenan dan Dewi akan menuju ke rumah sakit untuk program kehamilan. Mereka berdua berniat untuk mempunyai keturunan. Sebenarnya Kenan sedikit ragu, pasalnya kedua orang tuanya melarang untuk melanjutkan rumah tangga bersama Dewi dan menginginkan Kenan untuk bercerai dan menikahi Mona. "Kamu yakin ingin melanjutkan pernikahanmu bersama Dewi?" tanya Tuan Galang kepada Kenan. "Yakin tidak yakin, Pak. Tapi bagaimana lagi? Mona akan menikah. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk Kenan mendapatkan Mona lagi." Kenan terus berbincang dengan kedua orang tuanya, sedangkan Dewi masih sibuk di dalam kamar untuk siap-siap pergi ke rumah sakit. "Ini baru awalan, Kenan. Toh mereka berdua juga belum resmi menikah. Kamu masih bisa merebut Mona dari laki-laki itu." "Tidak semudah itu, Pak. Saya tahu sendiri kan laki-laki itu adalah anak konglomerat, pemilik beberapa rumah sakit besar di beberapa kota." "Lalu kamu takut?" tanya Tuan Galang menatap ke arah putranya. "Sudahlah, Pak. Biarkan Kenan melanjutkan rumah tangga bersama Dewi. Lagi pula, mereka berdua juga mau program HML. Tidak usah memikirkan Mona dan anaknya lagi. Kita fokus saja pada Kenan dan juga Dewi. Toh jika Kenan mempunyai anak sama saja cucu kita," sahut Nyonya Karin. "Bukannya dulu Papa juga yang memaksa Kenan untuk menikah dengan Dewi?" "Tapi Papa kira wanita itu wanita jelas, mah. Ternyata wanita yang sangat buruk. Sukanya ngamburin duit, kelayapan, gak bisa masak, bahkan bisnis keluarganya juga hampir bangkrut. Siapa tahu nanti setelah Dewi hamil dan punya anak dia bisa berubah. Semua orang itu perlu waktu, Pak. Bukankah dulu Papa juga sama waktu muda? Suka buang-buang duit, suka balapan liar, suka pergi ke bar. Setelah Mama hamil dan kita punya anak, Papa berhentikan." Tuan Galang yang mendengar ucapan istrinya seketika diam. Memang benar, dulu Tuan Galang begitu sangat nakal, bahkan pernah juga Nyonya Karin meminta cerai karena kelakuan Tuan Galang yang tidak baik. "Baiklah, terserah kalian saja. Tapi segera beri kita cucu Kenan. Jika Dewi tidak kunjung hamil, kamu harus menceraikannya," perintah Tuan Galang. "Iya, Pak. Kenan dan Dewi akan berusaha untuk segera mempunyai momongan," jawab Kenan. Saat Tuan Galang sedang menikmati sebuah kopi hitam di atas meja, tiba-tiba ponselnya berdering. Tuan Galang yang mendengar ponselnya berdering seketika mencoba untuk meraihnya. "Halo, ada apa, Rik?" Tuan Galang yang sedang mengangkat telepon sekretarisnya di kantor. "Halo Tuan, maaf mengganggu. Ada info penting Tuan," ucap Riko. "Info penting? Apa?" "Pak Darman membawa kabur uang kantor Tuan. Dan jumlahnya cukup banyak. Sepertinya Tuan harus segera pulang ke Jakarta." "Apa?" Tuan Galang yang seketika beranjak berdiri dari tempat duduknya. Nyonya Karin dan juga Kenan yang melihat Tuan Galang tiba-tiba teriak seketika ikut terkejut. "Darman membawa kabur uang kantor. Bagaimana bisa? Dia itu teman saya dan rekan bisnis saya. Mana mungkin Darman membawa uang kantor? Tapi kenyataannya begitu, Tuan. Bahkan Pak Darman dihubungi tidak bisa dan dengar-dengar dia sudah pergi ke Italia." "Pergi ke Italia? Berengsek. Baiklah. Sore ini aku akan segera balik ke Jakarta," ucap Tuan Galang, lalu mematikan sambungan telepon begitu saja. "Kenapa, Pak? Apa yang terjadi?" tanya Nyonya Karin Darman si Elan. "Dia membawa uang kantor dan sekarang kabur ke Italia," jawab Tuan Galang. "Bagaimana bisa? Bukankah Om Darman adalah teman Papa?" Kenan yang juga tersebut saat mendengar jika perusahaan ayahnya terkena musibah. "Entahlah. Ayo mah kita balik ke hotel sekarang. Dan kemasi barang kita hari ini. Nanti sore kita terbang ke Jakarta." Tuan Galang menatap wajah istrinya. "Dan kamu Kenan, cepat selesaikan urusan kamu di sini. Dan segera pulang ke Jakarta. Perusahaan juga butuh kamu, bahkan restoran-restoran kamu. Kamu biarkan begitu saja, jangan terlalu lama ditinggalkan," perintah Tuan Galang kepada Kenan. "Iya, Pak."
Kenan akan segera pulang ke Jakarta. Tuan Galan Nyonya Karin pun sudah keluar dari hotel tempat Kenan dan juga Dewi menginap. Tidak lama, Dewi baru saja keluar dari dalam kamar sambil menentang tas brandednya. "Loh, mana papa dan mama sayang? Apa mereka sudah pulang?" tanya Dewi. "Iya, karena sore ini mama dan papa akan balik ke Jakarta," jawab Kenan. "Cepat sekali. Mereka baru 3 hari di sini. Kenapa buru-buru? Ada urusan mendadak." "Sudah, ayo jangan kebanyakan tanya. Kita ke rumah sakit sekarang keburu siang," perintah Kenan. Sesampainya di parkiran hotel, Dewi sudah masuk ke dalam mobil dengan diikuti Kenan. Mobil mewah berwarna hitam seketika melaju meninggalkan parkiran hotel menuju ke rumah sakit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari hotel. Di perjalanan, Kenan hanya diam, sedangkan Dewi terus menggeliat di tubuh kekar Kenan sambil beberapa kali mengecup pipi Kenan. Namun Kenan hanya cuek. "Nanti kalau aku hamil, kamu mau anak perempuan apa laki-laki sayang?" Dewi yang terus menempelkan wajahnya ke pundak Kenan. "Apa aja yang penting punya anak," jawab Kenan tanpa mengindahkan Dewi. Dia hanya fokus menatap pada jalan. "Kalau aku sih, pinginnya cowok sayang. Nanti kalau anak kita cowok, kamu mau kasih nama siapa sayang? Tapi namanya harus yang bagus." "HML aja belum, kamu sudah berpikir sampai sana. Konsultasi dulu ke dokter, karena kamu kan udah lama pakai KB hampir 3 tahun, sahut Kenan. Iya, kan aku cuma tanya." "Ya udah, nanti aku aja yang kasih nama anak kita, biar namanya bagus. Aku akan cari nama dari bayi-bayi luar negeri." Kenan yang mendengar ucapan Dewi seketika membuang nafasnya dengan berat. "Terserah kamu saja. Duduklah yang benar. Jangan bergeliat seperti itu di tubuhku. Aku sedang fokus menyetir. Jalanan cukup ramai," perintah Kenan, yang sedikit risih karena selama ini Kenan tidak pernah bermesraan seperti itu di mobil bersama Dewi. "Heh, nyebalin banget sih. Cuek dikira nggak peduli. Bersikap manja malah diomelin. Serba salah." Dewi yang seketika menjauhkan tubuhnya dari tubuh Kenan lalu menatap ke arah kiri jendela. 30 menit kemudian Kenan dan Dewi baru saja tiba di rumah sakit Wijaya. Mereka berdua segera masuk ke dalam ruang dokter kandungan untuk konsultasi soal kehamilan. Kenan dan Dewi menunggu antrian cukup lama sekitar 20 menit. Dan setelah 20 menit, kini giliran Kenan dan Dewi masuk ke dalam ruang dokter kandungan. Setelah tiba di depan ruangan, Kenan dikejutkan dengan nama di depan ruangan tersebut yaitu Dr. Mona, spesialis kandungan. Kenan yang membaca nama di depan pintu seketika terkejut. "No, jangan masuk," ucap Kenan. Namun Dewi sudah lebih dulu membuka pintu ruangan. "Nomor antrian 9, silahkan masuk," ucap Mona dari dalam ruangan yang melihat seseorang sedang membuka pintu. "Kenapa sayang?" tanya Dewi menoleh ke arah Kenan. Kenan tidak lagi merespon ucapan Dewi, karena mereka berdua sudah berada di ambang pintu. Mau tidak mau mereka harus masuk ke dalam ruangan. Dewi yang belum pernah melihat Mona seketika masuk ke dalam ruangan begitu saja dengan diikuti Kenan di belakangnya. Mona yang masih fokus menatap pada komputer belum paham jika pasien nomor 9 adalah Dewi dan Kenan. "Silakan duduk. Ada yang perlu saya bantu?" Mona yang menoleh ke arah Kenan dan juga Dewi. Mona yang melihat kehadiran Kenan dan juga Dewi seketika terkejut. Bagaimana bisa Kenan dan Dewi berada di rumah sakit tersebut? Tidak hanya Mona, bahkan Kenan juga terkejut jika dia dan Dewi harus konsultasi soal kehamilan kepada Mona, wanita yang selama ini dia cintai. Mona seketika merasa detak jantungnya tidak lagi berdetak kala melihat Kenan serta Dewi. Mona kembali teringat dengan kenangan dulu saat Kenan tidak bertanggung jawab atas kehamilannya dan memilih menikah Dewi wanita yang sekarang duduk di depannya. Ada apa perlu saya bantu Bapak dan Ibu?" tanya Mona dengan sedikit gugup. Mona memilih berpura-pura tidak mengenal Kenan karena sepertinya Dewi tidak mengenali dirinya saat ini. "Iya dokter, hari ini saya dan suami saya ingin melakukan program HML.
Karena 3 tahun saya menundanya, hingga kami belum mempunyai keturunan. Dan sekarang kami ingin mempunyai keturunan, jawab Dewi. Ternyata Kenan dan wanita ini belum punya anak, ucap Mona di dalam hati. Baik, apa alasan ibu untuk menundanya? Apakah ibu mempunyai riwayat penyakit atau faktor yang lainnya? Tanya Mona. Tidak dok, saya menundanya karena profesi saya adalah model papan atas. Jadi saya tidak mau HML terlalu cepat. Karena saya takut bentuk tubuh saya menjadi berubah. Karena itu akan mempengaruhi pekerjaan saya, jelas Mona. Apakah dengan menggunakan KB atau pelindung kontrasepsi yang lainnya untuk menundanya? Saya KB dok selama 3 tahun, jawab Dewi lagi. Kenan hanya diam sambil menunduk. Dia benar-benar tidak sanggup jika menatap wajah Mona. Dia benar-benar malu hari ini karena berkonsultasi soal kehamilan kepada Mona. Pasti Mona akan berpikir jika inilah alasan Kenan ingin mengadopsikan Nia karena belum mempunyai keturunan. Baiklah, ibu bisa berbaring, saya akan memeriksanya. Dewi seketika langsung beranjak berdiri lalu membaringkan tubuhnya di atas ranjang pasien. Dan Mona pun segera memeriksa beberapa tubuh Dewi dan melakukan USG. Setelah beberapa menit pemeriksaan pun selesai, kini Dewi kembali duduk di meja dokter. Sebenarnya tidak ada masalah untuk tubuh ibu dikatakan sehat. Namun karena ibu sudah terlalu lama meminum pil KB dan sering mengonsumsi alkohol, membuat kesuburan ibu terganggu. Bahkan RHM ibu kering. Itu akan membuat ibu terlalu sulit untuk mendapatkan keturunan. Maksud dokter, saya M. Adul, tanya Dewi. Tidak bu, saya tidak bilang ibu Dewi ini M. Adul. Saya hanya mengatakan bahwa kesuburan ibu menurun karena ini disebabkan penggunaan alat kontrasepsi terlalu lama dan alkohol. Masih bisa untuk HML, asalkan ibu melakukan pola hidup yang sehat, berhenti mengkonsumsi alkohol dan merokok, serta lebih sering melakukan hubungan suami istri dan ingin program HML tidak hanya pihak wanita yang harus diperiksa. Pihak laki-laki juga kita harus memeriksa kesuburan suami ibu juga. Kenan yang mendengar ucapan Mona seketika menatap ke arah Mona. Apa maksudnya Mona? Apakah dia juga akan memeriksaku? Apakah dia akan menyentuh tubuhku? Ucap Kenan di dalam hati. Begitu rupanya. Berarti kemungkinan saya masih bisa HML ya dok? Tanya Dewi. Iya bu, namun saya juga tidak bisa memastikan berapa persen kemungkinan ibu bisa HML. Karena seorang anak itu adalah sebuah rezeki dari Tuhan. Dewi yang mendengar ucapan Mona seketika mengangguk secara pelan. Kenan yang mendengar semua ucapan Mona seketika menjadi khawatir jika Dewi tidak akan bisa HML. Setelah berbincang-bincang soal program kehamilan, kini Kenan dan Dewi segera berpamitan untuk pulang. Sebelum keluar dari dalam ruangan, Mona juga memberi jadwal kapan Dewi dan Kenan kembali datang ke rumah sakit untuk cek kesuburan. Kenan sudah beranjak berdiri, lalu diikuti oleh Dewi. Tidak lupa Dewi berterima kasih kepada Mona. Kini Kenan dan Dewi sudah berjalan keluar dari dalam ruangan. Kamu bisa duluan dan nunggu di dalam mobil. Aku akan mengurus administrasi terlebih dahulu. Perintah Kenan kepada Dewi. Iya sayang, aku tunggu di mobil ya, ucap Dewi dan Kenan pun hanya mengangguk pelan. Setelah melihat Dewi pergi menjauh dari ruang dokter kandungan, kini Kenan mencoba kembali masuk ke dalam ruangan Mona. Mona yang melihat Kenan kembali masuk ke dalam ruangan seketika terkejut. Apa yang kamu lakukan? Tanya Mona. Mona, aku dan Dewi hanya iseng saja melakukan program HML ini. Ini bukan keinginanku Mona. Ini semua keinginan Dewi. Aku benar-benar tidak menginginkan anak dari Dewi. Justru aku ingin bercerai darinya. Mona yang mendengar ucapan Kenan sama sekali tidak mengerti. Apa maksud kamu Kenan? Aku juga sama sekali tidak peduli jika kalian akan mempunyai anak. Tugasku hanya memberitahu tentang program kehamilan kepada istrimu sebagai dokter. Jadi keluarlah dari ruanganku. Masih banyak pasien yang harus aku tangani, ucap Mona. Tapi aku hanya ingin menikah denganmu, Mona. Aku ingin membesarkan Kania bersamamu. Stop Kenan, stop berbicara seperti itu.
cepat keluar dari ruanganku. Jangan mempersulit pekerjaanku.